dan tetap tenang karena kita bisa menjaga kesehatan kita, bahkan kita tidak menambah beban munculnya wabah-wabah baru. Yang kedua, saya berharap di KWU 2 ini itu ada nanti proyek bisnis atau proyek bisnis, supaya saya berharap memang kalau kewirausahaan itu tidak hanya teori, mahasiswa harus terlibat sendiri, tentunya nanti dengan bentuk kelompok, itu proyek bisnisnya. Jadi melalui daring ini, kuliah daring online, saya nanti membuka, tidak harus hari ini, silahkan nanti saudara yang punya potensi, para mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi untuk mengerjakan bisnis sendiri. Dan jangan berpikir ini hanya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan mata kuliah, tetapi saya berharap justru harus memulai bisnis. Harus memulai bisnis, dan bisnis yang dimulai pada saat kuliah bisa saja kita harapkan malah langgeng sampai saudara lulus malah bisa growing, bertumbuh. Gitu. Nah, jadi bisa dengan kelompok yang saya harapkan per prodi punya potensi apa bisnisnya. Nah, coba bicarakan satu sama lain dengan teman. Tentunya nanti di dalam membangun networking, nanti juga akan saya sampaikan bagaimana membangun network. Nah, yang sekarang muda adalah teman-teman Anda semua. Siapa yang punya potensi, misalnya di startup, di membuat coding, atau di bisnis yang lain, kuliner atau apapun, nah nanti setiap prodi itu bisa membuat kelompok. Kalau toh ada yang mau lintas prodi, diajukan saja, tidak berarti ditolak. Ya, jadi kelompok bisnis itu buat saudara semua itu akan langsung sebagai ilmu yang dipraktekkan, dan memang dalam ilmu kewirausahaan yang internasional bahwa kebenaran sebagai seorang wirausaha, tatkala saudara masih sebagai mahasiswa, saudara harus involve, harus terlibat di dalam proyek bisnis saudara sendiri, bukan proyek bisnis orang lain. Nah, itu yang sangat bagus nanti membentuk kewirausahaan saudara. Baik, nah kita mulai hari ini di materi pasar dan pemasaran. Tentunya dalam dunia bisnis yang namanya pemasaran itu sangat dibutuhkan. Produk kalau tidak bisa dipasarkan, maka produk itu ending sendiri, mati sendiri. Nah, pasar sendiri itu apa? Pasar itu sebagaimana yang saudara bisa lihat melalui gadget saudara, ini merupakan tempat interaksi dua arah antara yang memproduksi dan yang menjual dengan calon pembelinya. Itu mempunyai titik temu, mempunyai suatu dua arah, komunikasi dua arah, tetapi berujung kepada transaksi penukaran barang atau jasa dengan tentunya mata uang yang sah. Artinya kalau misalnya saya punya barang, saya menjual dengan memasarkan. Dan tentunya kalau saya memasarkan tapi tidak ada yang mau membeli, maka belum terjadi ending dari sebuah marketing. Ya. Jadi saudara, kalau saudara punya jasa, contoh kemampuan untuk membuat desain logo, misalnya seperti itu. Nah, saudara harus bisa memasarkan,
Kalau kemampuan skill saudara yang membuat desain, jago buat desain itu tidak bisa dipasarkan atau tidak ada kolega, teman yang mampu memasarkan keahlian saudara, maka keahlian saudara itu tidak bermanfaat, memberikan dampak penjualan. Itulah yang disebut bisnis. Bisnis tidak hanya bicara memproduksi barang dan atau jasa, tetapi bisnis bisa berjalan mempunyai siklus, yaitu adalah pemasaran, memasarkan. Di mana? Ya di pasar itu sendiri. Pasar adalah berkerumunnya atau adanya orang-orang yang memiliki potensi membeli produk dari barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, itu yang disebut pasar dan pemasaran. Lanjut, Pak, tadi. Kita cepat aja ya yang pakai Zoom-nya. Ya, jadi kalau dilihat di slide-nya, antara kebutuhan, keinginan di kiri kanan, nah itulah yang disebut kepiawaian seorang pebisnis itu mampu mendeteksi needs dan want-nya dari pasar. Pasar itu luas, tidak bisa disebut kalau saya punya barang, maka misalnya ya ini siapa? Wulan Pratami, Indah Ali Anjarwati misalnya ya. Dewi Sylvia, Erika, dan seterusnya. Saya punya barang atau jasa, saya tidak bisa mengklaim, oh saudari Indah, saudari Wulan adalah pasar saya. Itu terlalu sempit. Kalau bicara bisnis, maka kita tidak bicara individual customer terlebih dahulu. Kita memikirkan bagaimana produk dan jasa itu bisa dipasarkan sesuai dengan needs, sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan want, apa keinginan pasar. Pasarnya mana? Ditarik. Indah, Wulan itu dari mana? Oh, mahasiswi CIC. Oh, bisa jadi pasarnya ya sudah sekampus Universitas CIC. Atau yang disebut pasar Wulan tinggal di mana? Indah tinggal di mana? Violetra tinggal di mana? Oh, tinggal di daerah di Jalan Kartini, maka pasarnya di Jalan Kartini. Tapi kalau mau ditarik lagi, tergantung segmentasi nantinya. Wulan dan kawan-kawannya itu usia berapa? Nah, itu yang disebut bisa juga segmentasi pasar berdasarkan usia. Nah, seorang pebisnis harus berpikirnya pasar itu begitu besar. Cerukannya, peluangnya besar. Tetapi berpikirnya jangan individual. Untuk menjadi berpikir besar pasarnya, maka kita harus berpikir berdasarkan apa? Produk itu sendiri. Oh, produknya misalnya berupa makanan yang bisa untuk semua umur. Berarti tidak ada yang pedas. Contoh, berarti pasarnya lebih besar. Tetapi kalau misalnya pasarnya ayam geprek yang pedas, berarti pasarnya terbatas. Tetapi tidak berdasarkan gender. Contoh kasus membuka restoran ayam geprek misalnya. Kalau gender itu berdasarkan produk itu bisa dipakai oleh pria saja atau wanita saja. Nah, itu yang disebut pasar. Kita slide-nya. Ya, nah ini. Pasar, orang, organisasi, pemerintah itu menunjukkan keinginan, kebutuhan, kemampuannya. Semua orang, semua organisasi, semua pemerintahan di dunia ini pasti menunjukkan akan adanya kebutuhan, keinginan
Tapi bukan hanya itu saja, kemampuan daya belinya. Kalau perorangan, dompetnya bagaimana? Kemampuannya, keuangannya. Organisasi, budgetingnya bagaimana? Demikian pula pemerintah. Makanya ada yang disebut APBD, APBN. Itu tergantung dari kemampuan. Kalau misalnya kayak pemerintah, pengeluaran untuk membeli kebutuhannya berdasarkan kemampuan. Kemampuannya dari mana? Dari masukan penerimaan negara. Kalau di APBD yang di lokal daerah, maka dari PAD, pendapatan asli daerah. Nah, itu yang disebut pasar. Jadi terjadi dua interaksi dan harus ketemu antara yang membutuhkan dan kebutuhannya sendiri itu apa? Berupa barang dan jasa. Nah, barang dan jasa inilah yang disediakan oleh pebisnis. Nah, semakin pebisnis itu paham jeli terhadap keinginan dan kebutuhan dari orang, organisasi, dan pemerintah, maka semakin laku produk dan barang dan jasanya. Lanjut, Pak. Nah, tadi pemasaran saya sudah sampaikan pasarnya. Pemasarannya sendiri sebenarnya hanya sebagai prosesnya saja. Proses terhadap menuju pasarnya. Bagaimana nih kita lihat pasarnya? Oh, pasarnya itu kita punya produk apa untuk semua umur. Tadi ayam geprek bikin restoran. Atau kita bisa bikin misalnya apps berdasarkan aplikasi coding itu, startup. Kita sudah bikin pasarnya apa? Sudah jelas. Kalau restoran ayam geprek, bisa jadi semua umur. Oh, supaya terjadi bisa semua umur, maka yang anak-anak bisa pilihan tidak pedas. Dan seterusnya yang dewasa bisa pedas. Nah, itu pasarnya. Proses untuk supaya menuju pasar daripada anak-anak sampai orang dewasa tersebut, yang supaya didorong mau membeli, itu yang disebut prosesnya disebut pemasaran. Apa berarti? Kita mesti mempersiapkan rencana pemasarannya. Medianya apa? Bagaimana menuju ke pasarnya. Nah, itu yang disebut prosesnya. Lanjut, Pak. Jadi sebenarnya mudah kalau kita mengetahui pasarnya. Ya, dari mana kita mengetahui pasarnya? Dari kebutuhan, baca peluangnya. Peluang kebutuhan masyarakat itu apa? Yang belum atau yang memang sedang sedang tren. Kemudian kita bisanya apa? Kita punya keahlian atau bersama dengan teman kita bikin proyek bisnis, kita bisa memenuhi membuat produk dan atau jasa memenuhi pasar. Nah, itu terjadi proses itu disebut inovasi nantinya. Nah, untuk bisa merayu pasar untuk membeli produk kita dalam bisnis, itu prosesnya pemasaran. Siapin perencanaannya. Ya, bagaimana tuh? Dengan media apa? Oh, dengan iklan. Oh, dengan billboard. Oh, dengan by mouth, dari mulut ke mulut. Nah, kemudian location-nya juga pengaruh. Ya, jadi tujuan pemasaran adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu tujuan pemasaran. Tetapi selain daripada itu, di balik semua tujuan ini adalah bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, supaya bisnis kita untung, produk dan jasa bisa dijual, dipasarkan melalui proses pemasaran kepada yang butuh dan yang ingin. Nah, selama pelanggannya itu puas, maka terjadi repeat proses pemasaran, terjadi pengulangan proses penjualannya karena terjadi kepuasan pelanggan. Jadi kalau kepuasan pelanggan itu bahwa produk yang kita jual kepada pasar itu sendiri, yang disebut pelanggan, itu pelanggannya merasa puas. Artinya kalau merasa puas, bahwa secara psikis, secara taste, rasa, produk kita itu
mampu memenuhi kepuasannya. Tetapi kalau masih ada kekecewaan, berarti produk kita itu belum bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Kalau ada kecewa 1% saja, itu tidak bulat kepuasannya. Makanya yang disebut, kalau bicara produk itu lingkaran kecil atau bola lah, ya, bola. Nah, bolanya itu bisa ditangkap oleh tangan pelanggan, digenggam seutuhnya, bulat seutuhnya, itu disebut kepuasan terjadi. Ya, tetapi kalau bola yang dilempar itu ilustrasinya itu tidak bisa ditangkap, tidak ada kepuasan pelanggan atau kurang terjadi kepuasan. Lanjut, Pak. Jadi paham ya. Jadi ada pasar, ada pemasaran, pasar itu sendiri adalah bicara kebutuhan, dan orang-orang dan organisasi, kemudian bisa dipasarkan melalui proses, produknya yang kita buat. Nah, puas atau tidak? Nah, itulah yang disebut hubungan pemasaran. Semakin kita besar bisnisnya, maka bisa terjadi yang disebut distributor, dealer, pemasok. Contoh komputer dengan merek tertentu, sebutlah Dell, karena itu mendunia sehingga butuh distributor di Indonesia, di Singapura, di setiap negara butuh distributor. Dari distributor di negara, di spread ke daerah-daerah, kota-kota, kabupaten, disebut dealer. Itu bisa jadi prosesnya seperti itu. Jadi hubungan pemasaran itu adalah proses menciptakan, memelihara, meningkatkan relationship yang bagus, yang semakin lama masing-masing mempunyai nilai. Pabrik untung, distributor untung, dealer untung, pembeli juga merasa puas dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu bagi pembeli nggak bicara soal uangnya. Nah, namanya pembeli mengeluarkan uang. Kok disebut untung? Pembeli kalau disebut untung adalah kepuasan secara psikis terhadap kualitas produknya bagus. Itu yang disebut adalah untuk keuntungan bagi pembeli. Selain kepuasan, bisa jadi kalau produknya itu merupakan komoditas, bisa mendatangkan keuntungan rupiah selain kepuasan. Contoh komoditi emas. Ya, kalau beli misalnya emas sekian gram, oh pada saat beli harganya misalnya 10.000 per gram, kemudian pada saat jual jadi 12.000, maka terjadi selain kepuasan memakai, mendapatkan barangnya, tetapi secara value rupiah mendapatkan keuntungan. Tapi tidak semua barang yang mempunyai value double atau triple seperti itu, tergantung dari produknya. Lanjut, Pak. Semoga ini menjadi hal yang lebih jelas. Kita akan percepat. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Marketing konsep yang tadi ada produksi, ya kan? Production concept, the product concept, selling, penjualan, marketing konsep, dan social marketing konsep. Nanti kita akan bahas selanjutnya pada waktu kita punya proyek bisnis. Saya berharap setiap mahasiswa memiliki proyek bisnis kelompok. Siapkan diri Anda dari sekarang, mulai memikirkan produk apa, temannya siapa, kita akan mulai golkan proyek bisnis. Proyek bisnis kelompok di setiap saudara, jangan dianggap remeh, ini bisa jadi merupakan cikal bakal saudara memiliki permanen bisnis kemudian hari. Lanjut, Pak. Ya, jadi siapkan. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ada ide bisnis. Ide bisnisnya apa? Kemudian siapkan untuk presentasi. Ya. Ya, ini selanjutnya tinggal penjelasan dari yang ini tadi, Pak, tentang konsep pemasaran. Ya, saya rasa saya sudah jelaskan. Ya. Cukup pada pagi hari ini. Tinggal saudara nanti menyimak dan nanti kita lewat Edmodo. Ya. Oke? Ya. Selamat beraktivitas hari ini, jaga kesehatan saudara semua, salam hormat buat keluarga, orang tua semua, saudara semua, tetap stay at home, ya, jaga diri baik-baik, kita semua berdoa supaya semua masalah ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan Terima kasih Pak. Jangan diputus. Pak Dadi di screenshot ya tadi ya. Ya, mau saya screenshot ada 70 member. Iya, sebentar. Terus juga sudah ada, mungkin sudah muncul tentang kuis ya. Nanti perhatikan kuisnya dijawab, jawab langsung di Edmodo ya. Jangan di yang lain, jangan lewat email, tapi langsung di Edmodo, kerjakan di situ, jawab di situ, gitu. Kalau ada pertanyaan, boleh saja melalui Edmodo itu langsung ditanyakan di situ boleh, atau nanti juga boleh saja lewat WA. Gitu, sebentar saya lagi proses screenshot, ada beberapa halaman soalnya. Ya. Ini ada saudara siapa nih? Jainal Mutakin. Ya. Siapa lagi nih? Selfie, kayaknya nggak pakai kacamata, jadi mesti. Baru kelihatan. Selfie, Novita, Rahel, Agnes. Yeah. Keep healthy semua. Ya, Rangga, Rizky, Gagan, Aji, Francisca, Diana, Adi, Rifki, Rizky. Oke, all of you. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Denis, Rizky, Guntur. Terima kasih. Screenshot juga sudah Gary, saya. Ciputra. Tri, ya, Ibnu. Ya, oke. Khairul, Ika, Muhammad Naufal, Leni, Agustin. Ya, oke. We continuing. Ya. Silakan Pak Dadi untuk Edmodo-nya. Ya, siap. Ini juga saya rekam, barangkali nanti ada yang perlu rekamannya bisa menghubungi saya. Oke ya? Ya. Ya, oke. Jadi siapkan proyeknya ya. Ya. Bisnis project itu pasti bisa. Oke. Ya. Nanti saya bimbing terus. Ya. Ya. Siap. Oke.